Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despi Nur Fitriani, NIM 2003-06071, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, kelas PTNB Stambu 2020, Universitas Sumatera Utara, akan melakukan praktikum pembedahan pada hewan unggas, yaitu dengan judul anatomi ternak pada hewan unggas, yaitu ayam atau Gallus domestica. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi eksternal pada Gallus domestica, yaitu bagian seluruh tubuh pada Gallus domestica ditutupi oleh bulu dan memiliki dua pasang ekstremitas posterior dan anterior, yaitu sayap dan satu pasang kaki. Dapat kita lihat anatomi Gallus domestica dari bagian samping, yaitu ada caput atau kepala, ada kolum atau leher, ada ekstremitas anterior atau sayap, selanjutnya ada trunkus badan, ada ekstremitas posterior yaitu sepasang kaki, dan kaudal atau ekor. Selanjutnya, pada bagian caput atau kepala terdapat bagian rostrum atau paruh, maksila rahang atas, mandibula rahang bawah, cavum oris rongga mulut. Selanjutnya ada cera yaitu tonjolan di atas rostrum. Selanjutnya ada nostril yaitu lubang hidung di kanan dan kiri. Selanjutnya ada organovisus yaitu mata di kanan dan kiri. Di organovisus terdapat dua kelopak yang dapat digerakkan yang disebut palpebra interior dan palpebra superior. Di bawah kelopak mata terdapat selaput tipis yang disebut dengan membran nictitan, dan terdapat bola mata atau bulbus oculi yang berwarna kuning sampai ke jingga. Selanjutnya, pada bagian trunkus atau tubuh Gallus domestica memiliki tipe bulu. Berdasarkan strukturnya, tipe bulu menjadi tiga yang utama, yaitu yang pertama adalah plume yang biasanya terdapat pada sayap dan ekor, dan terdiri dari fane atau vesiculum, bendera bulu yang terletak di kanan dan kiri. Selanjutnya ada rachis yaitu sebagai penyokong bendera bulu. Selanjutnya ada calamus sebagai tempat melekatnya pada kulit. Selanjutnya ada tipe bulu plumulae, yaitu memiliki fane atau bendera bulu yang bercabang. Selanjutnya ada filoplume, merupakan bulu yang masih sangat muda. Pada bagian ekstremitas interior, yaitu mengalami modifikasi membentuk sayap yang disokong oleh tulang-tulang diantaranya, yaitu humerus sebagai penghubung antara trunkus tubuh dengan sayap. Selanjutnya ada tulang ulna yang besar. Selanjutnya ada tulang radius yang kecil. Selanjutnya ada phalanges atau jari. Selanjutnya ada carpo metacarpus. Selanjutnya, pada ekstremitas posterior disokong oleh tulang-tulang, yaitu femur dari sini, yaitu tulang paha yang panjang. Selanjutnya ada tibia tarsus. Selanjutnya ada patella.
yaitu tulang persendian. Selanjutnya ada tarsometatarsus yang menghubungkan antara pergelangan dengan telapak kaki. Selanjutnya ada falanges atau tulang jari. Gallus domestica memiliki 4 jari, yaitu jari pertama dengan 1 falanges, jari kedua dengan 2 falanges, jari ketiga dengan 3 falanges, dan jari keempat dengan 4 falanges. Untuk mengetahui anatomi internal atau anatomi yang berada di dalam gallus domestica, kita harus membedahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita bedah, maka kita akan dapat melihat anatomi internal pada gallus domestica. Di sini tampak ada trakea, ada crop, ada core, ada pulmo, paru-paru di bagian dalam sini yang berwarna merah muda. Selanjutnya ada hepar atau hati, ada intestinum tenu, usus halus, dan ada pankreas. Nah, kita akan masuk pada sistem neversum atau sistem saraf pusat. Kita harus membelah tengkorak bagian atas dari caput agar kita mengetahui organ-organ yang ada di dalamnya, yaitu ada cerebrum. Cerebrum dibagi menjadi 2, yaitu hemisfer cerebri. Selanjutnya ada lobus olfactoris. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebellum dibagi menjadi 2, yaitu medulla oblongata dan medulla spinalis. Medulla oblongata yang menghubungkan langsung ke sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur otonom sistem pernapasan, sistem pencernaan, detak jantung, dan tekanan darah. Sedangkan medulla spinalis itu sebagai jembatan rangsangan menuju ke otak. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem digestori atau sistem pencernaan pada gallus domestica. Yang pertama, makanan masuk melalui cavum oris atau rongga mulut. Selanjutnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya masuk ke crop, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Selanjutnya masuk ke praverticulus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Selanjutnya masuk ke gizat atau verticulus. Di sini terdapat banyak otot untuk membantu pencernaan. Dan di sini terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh batu-batuan kecil dan grit. Selanjutnya masuk ke intestinum tenu. Intestinum tenu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum yang berbentuk U dan di tengahnya terdapat pankreas. Selanjutnya masuk ke jejunum. Jejunum merupakan usus yang paling panjang dan saya ukur memakai penggaris panjangnya yaitu 34 cm. Di jejunum ini terdapat mesenterium yang seperti jaring laba-laba ini dan memiliki banyak pembuluh darah di dalamnya. Dan batas jejunum itu adalah di tonjolan kecil ini yang disebut dengan vesicle di ventriculum. Selanjutnya masuk ke ileum. Ileum batasnya sampai di persimpangan sekum atau usus buntu. Di sekum ini terjadi pencernaan secara fermentasi. Selanjutnya hasil fermentasi tadi masuk ke usus besar atau intestinum crassum. Selanjutnya
masuk ke kloaka. Di kloaka ini memiliki 3 saluran, yaitu saluran urin, saluran feses, dan saluran reproduksi. Selanjutnya, dari kloaka, maka makanan akan keluar dari anus. Selanjutnya, kita akan masuk ke sistem reproduksi betina pada Gallus domestica. Yaitu sistemnya ada 2, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internalnya ada ovarium. Di sini ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum atau folikel. Dan di ovarium ini juga terdapat labus besar yang fungsinya menghasilkan kuning telur. Selanjutnya masuk ke saluran fundibulum. Selanjutnya masuk ke saluran magnum yang berfungsi untuk menghasilkan putih telur. Selanjutnya masuk ke saluran isthmus sebagai tempat saluran terakhir pembentukan selaput telur. Selanjutnya masuk ke uterus yang berfungsi untuk pembentukan cangkang, dan masuk ke vagina, tempat sementara telur. Selanjutnya, sistem eksternalnya itu adalah kloaka. Kloaka ini memiliki 3 saluran, yaitu saluran feses, urin, dan reproduksi.